Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yaumuhu khairan min asi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu min amsihi fahuwa ma'unun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib membaca dua rukun al-khutbah, dihimbau kepada para jamaah untuk mengisi saf yang kosong. Karena saf yang paling depan adalah merupakan saf yang paling afdal. Jadi saf yang kosong segera diisi untuk mencari nilai pahala yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat kelebihan katanya yang lebih awai tajak masjid. Terkadang tajak masjid awai merumpok duit di hilikut habis. Supaya merumpok fahala, kahan merumpok fahala yang pertama sebesar fahala yang gebila Allah Subhanahu wa taala ubeunda merumpok fahala ilikut-ilikutnya, tapi baiklah katanya selalu berada di saf paling belakang sehingga baik kekesan katanya tajak masjid ilat tajak sabi-sabi merumpok awai wo. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah katanya memuja dan memuji Allah, katanya berselawat kepada baginda Rasulullah, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian, para tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mari katanya mengulang kaji pelajaran agama yang kali pernah tak dengar nibak gure-gure katanya, yang mudah-mudahan semakin tak dengar nasihat katanya berternasehati. Semakin le tak dengar pelajaran agama katanya semakin dekat dengan agama dan semakin banyak mengamalkan agama. Maka judul khutbah bauro yang berbahagianya adalah muhasabah diri dalam kehidupan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam satu hadis, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa ma'bunun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dia tergolong dalam orang-orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dialah tergolong dalam orang-orang yang celaka. Tujuan hidup kita di alam dunia ini adalah menunggu dua yang pasti. Pertama, menunggu yang sudah pasti adalah tibanya waktu salat. Yang kedua, menunggu yang sudah pasti adalah menunggu kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang wajib kita imani, dan kita wajib percaya bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah merupakan yang kekal buat selama-lamanya. Maka apa yang harus kita persiapkan untuk persiapan setelah kita menghadapi kematian? Apa yang harus kita persiapkan bekal-bekal di dalam perjalanan yang cukup panjang? Hudib idunya manteng, hadirin berbahagia, tanpa ada bekal tidak bisa kita hidup. Coba kita bayangkan bagaimana perjalanan akhirat, bagaimana perjalanan alam barzakh, bagaimana perjalanan di hari kiamat, alam mahsyar sampai menuju ke akhirat, sampai akhirnya pada titik yang sangat menentukan syurga atau neraka. Tempat berpikir, tempat muhasabah, tempat menghisap diri adalah ketika kita masih hidup di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga bila manusia tidak ingin merubah diri mereka itu sendiri. Tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi sementara kehidupan kita tidak pernah kita robah. Maka hari ini butuh perubahan dalam kita menjalani kehidupan untuk mencapai kebahagiaan. Perubahan apa yang kita butuh di semua bidang? Ibadah kita,
sosial kita dengan sesama muslim, budaya kita dengan sesama, kehidupan bermasyarakat dengan sesama muslim harus kita robah supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sabe-sabe tanya talake ba Allah, ya Allah Nabi long bahagia dunia dan bahagia akhirat, sementara perbuatan tingkah laku kita tidak bisa mencerminkan untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka cara mencapai kebahagiaan dunia dan cara mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, kita harus punya perubahan. Orang-orang yang hidup hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu adalah orang yang rugi. Barokan hana dajak but sampai uronyo umu dekat Tuhan, rezeki dekat kurang ngan kubu semakin to mantang hana hadir dalam majlis ilmu, itu adalah orang yang rugi. Barokan hana ada sembahyang mantang muda uronyo umu ka Tuhan semakin to ngan kubu, nikmat kagak kurang da Allah, hana to cik ngan masjid, hana tahu dengan dika musalla, orang yang rugi. Sembahyang yang kau pernah tak tinggal gelum sempat tak kada, padahal mempergunakan waktu selain daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hukumnya haram. Selain daripada mencari nafkah, ma la budda minhu, barang yang tidak boleh tidak dikerjakan, itulah mencari nafkah, makan, minum, tidur, istirahat. Selain daripada waktu tersebut, hukumnya haram menghabiskan waktu yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Coba katanya muhasabah diri hadirin berbahagia, wate 20 jam yang gejo oleh Allah, apakah terbuang begitu saja? Hanya bacut saja yang tak pergunakan untuk ibadah. Jiwa kita belum terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hadir katanya dalam majlis ilmu, oh ada trip bacur kahai tak sabar tetut punggung tu. Atelia sembahyang yang seandainya panjang doa bacur, bengeh de kurang pimpin doa. Berarti hadirin berbahagia katanya kalau pernah berubah mantang lagi-lagi sat. Barakan berada dajak ber orangnya kata jak tapi hanje trip asai trip bacur ka bengeh ke urang peduk ber, asai trip bacur ka tangi ngadu urang pupun sama dia, maka orangnya berbahagia belum termasuk dalam golongan orang yang mangkana yaumahu khairan, belum termasuk orang yang urangnya lebih ged daripada uro barawa. Hal itu bisa terjadi harus dipaksa. Syid haitem tubuh trip la masjid harus dipaksa. Haitem tubuh tu wate diazan takubah aktivitas untuk melaksanakan ibadah harus dipaksa. Maka uronyo takalan hadirin berbahagia, ketika dajjal baru meninggal, sama dia kalau habis metro urang sama dia akan selesai. Iblah-belah ke siapa dah baca. Andai kata nak kesediakan duri han leh urang bukan duri sama dia akan leh. Apakah ini budaya yang baik? Tentunya tidak. Hadir katanya dalam kebaikan hari berbahagia belagi ongkot tak pelih lam iya.
asai ungkut wate katruk lam ieu nyan katruk ba tempat droi gedanya urang Islam asai katruk lam majlis memang tempat draw tu gedanya urang Islam wate katruk lam masjid ada jibet awawa bukan hanya mencita-cita tajak masjid segala truk ada jid berkatawa tajak masjid telah truk kena kai kamar tak sembayang hama temu preh doa langsung tahu bahan Honda golom jap asin berbahagia kata pudip lah untuk berangkat tahu apakahnya termasuk katanya dalam urung-urung yang beruntung atau tidak. Maka oleh karena yang demikian hadirin yang berbahagia, coba katanya mensyukuri nikmat yang gejo oleh Allah, sehat cukup berat mehai pajan tak akui sehatnya mehai ketika katanya sakit sekian lama tak minta peng tak usaha sekian lama tak minta harta tak kumpulkan ternyata di saat sakit si malam dua malam si minggu tak hidir mau sakit ternyata habis pupu yang nak tak publawa mehai yum sehat yang gejo oleh Allah maka pergunakanlah kesehatan kesempatan yang gejo oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri, untuk muhasabah diri. Yakinkanlah wahai saudaraku sekalian bahwa tujuan hidup yang hakikat adalah untuk menuju satu pintu gerbang, yaitu kuburan, dan akan menuju kepada dua jalan, syurga mudah-mudahan, neraka na'udzubillah. Nepupunoh majlis taklim di masjid nada podok pengajian tasawuf setiap akhir bulan. Masjid Ubi Raya ada pegat urang hanya 2 bosaf. Coba katanya dah fikir berbahagia untuk apa bangunan bagus sementara kemakmuran masjid katanya hanya pernah hadir. Oh seandainya ada pegah adanya ilung dungkuna aku sembayang di rumah so pegah demah hanjit sembayang di rumah tapi coba tak nampakkan syiar tak nampakkan bisa untuk melahirkan jamaah-jamaah yang banyak di masjid. Maka oleh karenanya hadirin yang berbahagia ada letat urung peingat menyandra di hana tak ingat han akan selamat. Ada letat urung pegah menyandra di haid dipikir nyo hari berbahagia gop han aki dipikir Allah manteng han gerobah nasib kedanya menyahana tak usaha kedra menyeperle kaya dente berusaha berkuat menyeperle kemalim dente tabut beryakin menyeperle bergesayang dan gecinta oleh Allah sementara hidupnya adalah merupakan bahan titipan nyawang titipan Allah sabah ura gecok pulang oleh Allah asal titipan daripada ulat sabah ura akan dipajuh basad oleh ulat tulung titipan daripada tanah sebab sabah saat tulungnya akan kembali menjadi tanah. Mudah-mudahan iman tidak bisa direpah oleh syaitan, na'udzubillah. Maka oleh karena yang demikian hadirin yang berbahagia, sebagai wujud syukur katanya kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya pernah dicoba oleh Allah bertepatan dengan tanggal 26 tahun 2000 yaitu terjadinya musibah yang paling dahsyat, yaitu musibah tsunami yang terjadi di Aceh. Nah hamba Allah yang bisa merasakan langsung, nah katanya yang hana bisa merasakan langsung, sebagai wujud syukur katanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di balik musibah yang nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka pemerintah Aceh menghimbau kepada katanya Bandung lewat surat edaran yang dikirim lewat panitia masjid, menghimbau kepada katanya Bandung untuk melaksanakan doa bersama, untuk melaksanakan zikir, di mana di Banda Aceh insya-Allah akan dilaksanakan di Masjid Raya Banda Aceh. Dan mari katanya sama-sama di tempat masing-masing untuk mendoakan kepada para syuhada, pada saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah lewat musibah tsunami,
dan juga kepada anak-anak katanya yang terjadi musibah dalam gempa tsunami tersebut, mudah-mudahan menjadi iktibar dan menjadi bahan ingatan dalam kehidupan katanya hari berbahagia. Mudah-mudahan mereka di alam barzakh akan mendapat keampunan daripada Allah katanya yang mendengudip nabi bahagia dunia dan akhirat. Nyo mentang yang dapat Tuan sampaikan dalam kesempatannya, di mana kekurangan, kejanggalan nyo merupakan kebodohan pribadi Tuan sendiri. Sementara yang butuh dan yang terputuhnya di saat sampaikan nyo adalah semata-mata taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallah. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najaddat taibin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.